Halo semua, selamat datang kembali di Indonesia Pintar. Di video ini kami akan mendiskusikan bagaimana pikiran dan kebiasaan kita adalah kunci dari kesuksesan. The Magic of Thinking Big dari David J. Schwartz, PhD adalah buku yang menjelaskan dengan pikiran besar, kita juga akan mendapatkan hasil yang besar di hidup kita. Mari kupas secara detail poin-poin penting dalam buku ini agar dapat membantu Anda meraih sukses yang diinginkan. Kita mulai dengan keyakinan yang kuat akan kesuksesan. Ini adalah unsur dasar yang mutlak dan esensial dalam diri orang-orang sukses. Percaya, pahami, dan pikirkan Anda bisa sukses dan Anda akan berhasil. Sebaliknya, pikiran keraguan dan kegagalan, maka itu pun akan terjadi. Semakin sukses individu, semakin kecil kecenderungannya untuk membuat alasan. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai tujuan dan rencana mempunyai segudang alasan kenapa mereka di situasi seperti itu. 3 cara untuk menepis alasan untuk menjadi lebih cerdas. 1. Jangan pernah meremehkan kecerdasan kita sendiri dan tidak pernah meremehkan kecerdasan orang lain. 2. Sikap positif kita lebih penting daripada kecerdasan kita. Kembangkanlah sikap positif di setiap situasi, baik di profesi, di rumah, dan kegiatan-kegiatan sehari-hari kita. 3. Kemampuan berpikir jauh lebih besar nilainya daripada kemampuan menghafal fakta. Dengan adanya Google, fakta sangat mudah dapat diakses. Fakta yang diproses dengan kepintaran membantu kita membuat keputusan yang tepat. Masalah adalah rintangan yang kita hadapi menuju keberhasilan, dan di setiap masalah kita mungkin merasa takut untuk menanggapinya. Tetapi buku ini mengingatkan kita bahwa tindakan kitalah yang menghilangkan rasa takut tersebut. Isolasi rasa takut kita. Cari tahu secara detail apa itu sebenarnya. Kemudian jangan ragu mengambil tindakan untuk mengatasi rasa takut tersebut. Sebagai contoh, jika kita takut akan apa pendapat orang lain terhadap kita, solusinya adalah kita lakukan yang terbaik dari kemampuan kita dan jangan hiraukan mereka yang hanya dapat mengkritik dan tidak memberi solusi. Malah harusnya kita kasihan dengan mereka karena negativitas di diri mereka sendiri ingin dicerminkan ke kita yang pada akhirnya hanya menjatuhkan kita. 5 langkah untuk membangun kepercayaan diri adalah sebagai berikut. 1. Duduklah di depan jika Anda di kelas atau seminar. 2. Melatih untuk selalu melihat di mata orang yang kita ajak berbicara. Mata dapat memberitahu banyak mengenai orang tersebut yang tidak disampaikan secara verbal. 3. Jalan 25% lebih cepat. Dan jangan seret kaki kita jika kita jalan. Jalan dengan penuh kepercayaan diri, tapi jangan angkuh. 4. Melatih untuk selalu beri saran dan jawaban jika ditanya di kelas atau seminar. Yakin akan jawaban Anda alias pede. 5. Senyum yang lebar. Senyum adalah obat untuk yang kurang percaya diri. Senyum menghilangkan perasaan negatif dan orang lain yang melihat kita senyum akan merasa aura positif kita. Jangan pernah merasa diri kita itu kurang pintar atau tidak mampu untuk melakukan hal yang kita ragukan. Jika tidak dicoba dengan sepenuh hati, maka kita tidak akan tahu hasilnya. Untuk berpikir besar, kita harus menggunakan kata-kata dan kalimat yang mencerminkan mental positif. Dan 4 caranya adalah sebagai berikut. 1. Gunakan kata-kata dan kalimat yang besar, positif, dan ceria dalam menjelaskan perasaan kita. 2. Gunakan kata-kata dan kalimat yang baik dan menyenangkan untuk menggambarkan orang lain. 3. Gunakan bahasa positif untuk mendorong orang lain. Puji orang di setiap kesempatan. 4. Gunakan kata-kata positif untuk menjelaskan rencana kita. Lihat segala sesuatu bukan dari apa yang ada sekarang, tetapi dari potensi yang dapat diraih. Orang bijak mengatakan berusaha sekarang untuk mendapatkan hasil lebih baik di masa depan. Sebisa mungkin coba untuk menghindari dari argumentasi. Tanya kepada diri sendiri sebelum berargumen, apakah ini sangat penting? Jika jawabannya tidak, abaikan saja. 3 cara untuk melawan pemikiran tradisional. 1. Menjadi reseptif terhadap ide-ide baru yang ada di sekitar kita.
Terima ide baru dengan pikiran terbuka. 2. Jadilah orang yang suka bereksperimen dengan mengubah rutinitas yang ada. 3. Jadilah progresif, bukan regresif. Tanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa melakukan ini lebih baik daripada sebelumnya? Sebagai pemilik bisnis, luangkan 4 jam setiap minggu mengimplementasi program perbaikan dan kemajuan mingguan. 4 elemen dalam usaha yang kita fokus adalah pelanggan, karyawan, produk, dan promosi. Kupas secara detail 4 elemen tersebut dan cari cara untuk menghasilkan yang terbaik secara bertahap di setiap elemen ini. Bagaimana kita dapat meningkatkan efisiensi, menghasilkan produk lebih baik dan cepat dengan biaya lebih rendah, dan memastikan karyawan dapat bekerja maksimal. Seperti slogan General Electric, kemajuan adalah produk terpenting kami. Orang bijak banyak mendengar sebelum berbicara. Pemimpin-pemimpin yang besar menghabiskan banyak waktu mendengar saran dan masukan dari sekitarnya sebelum membuat keputusan yang tepat dan benar. 3 tahap program untuk memperkuat kreativitas melalui bertanya dan mendengar. 1. Mendorong orang lain untuk berbicara. 2. Uji pandangan kita sendiri dalam bentuk pertanyaan. Biarkan orang lain membantu kita memperbaiki dan memoles ide kita. 3. Perhatikan dan evaluasi dengan cermat pada apa yang dikatakan orang lain. Orang yang mengatakan kepada kita bahwa itu tidak dapat dilakukan adalah orang yang sendirinya tidak berhasil atau juga paling biasa-biasa saja dalam prestasi mereka. Pendapat orang lain ini bisa menjadi racun. Terima masukan negatif hanya sebagai tantangan untuk membuktikan bahwa kita dapat melakukannya lebih baik. Carilah dan bergaullah dengan teman yang dapat memberi pandangan yang beda dengan kita dan juga tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang kecil yang tidak penting. Pilih teman yang tertarik dengan hal-hal positif, teman yang benar-benar ingin melihat kita sukses. Jika memang kita ingin berbicara tentang orang lain, boleh saja, tetapi bicaralah mengenai hal yang positif mengenai orang tersebut. Orang sukses biasanya digemari oleh orang-orang di sekitar mereka dengan 10 cara berikut. 1. Belajar mengingat nama. 2. Jadilah orang yang nyaman diajak berbicara. 3. Bersikaplah santai dan mudah bergaul. 4. Jangan egois atau menjadi sok tahu. 5. Kembangkan kepribadian yang menarik. 6. Belajar untuk menghilangkan unsur atau kepribadian yang buruk. 7. Dengan tulus berusaha untuk membantu meringankan beban orang lain. 8. Bersikap tulus dengan perkataan dan perbuatan kita. 9. Ucapkan selamat atas pencapaian dan juga ungkapan simpati dalam kesedihan atau kekecewaan. Dan yang terakhir, bimbing mereka secara rohani jika mereka memerlukannya. Gunakan tindakan atau action untuk mengatasi ketakutan dan mendapatkan kepercayaan diri. Jangan menunda untuk mewujudkan ide kita. Memulai adalah hal yang sulit, tetapi jangan biarkan ketakutan dan ketidakpastian menghambat kita untuk meraih yang terbaik. Kekalahan hanyalah kondisi pikiran. Pelajari dari kegagalan kita untuk mendapatkan kesuksesan. Menjadi kritis terhadap diri sendiri itu konstruktif. Ini membantu kita membangun kekuatan pribadi dan efisiensi yang dibutuhkan untuk sukses. Jangan pernah menyalahkan orang lain karena itu sangat destruktif. Mempunyai tujuan dan goal itu sangat penting seperti kita memerlukan udara untuk bernafas. Tidak ada orang yang dapat meraih sukses tanpa tujuan. Kita harus jelas dengan tujuan yang kita ingin tempuh. Masa lalu tidak mendikte kesuksesan kita, tetapi apa yang dapat dilakukan sekarang dan di masa depan yang menentukan keberhasilan kita. Jangan biarkan 5 alasan di bawah ini menjadi hambatan untuk meraih goal kita. 1. Depresi diri, berpikir negatif karena tidak mampu melakukan suatu. 2. Ketidakpastian karena pemikiran bahwa apa yang dimiliki sekarang sudah cukup nyaman. 3. Kompetisi dan tantangan. 4. Dikte dari orang tua atau orang sekitar kita. 5. Tanggung jawab keluarga. Ingat, semua ini hanyalah alasan. Kita dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut jika kita bertekad teguh untuk mencari solusi yang lebih baik. Mengutip penulis Latin yang ternama Publilius Syrus, orang bijak akan menguasai pikirannya, orang bodoh akan menjadikannya budak. Sampai di sini ringkasan buku The Magic of Thinking Big.
Begitu banyak hal yang dapat kita pelajari dan yang terpenting adalah pikiran dan sikap positif yang dapat menjamin keberhasilan di hidup kita, baik di personal, profesional, maupun sosial. Semoga buku ini dapat membuka pandangan Anda untuk menjadi yang terbaik dari diri Anda sendiri. Terima kasih dan jangan lupa share dan like video ini. Subscribe di channel kami untuk mendapatkan video-video ringkasan buku-buku ternama. Sampai jumpa dan sukses selalu.